Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidia Khairani Boru Purba. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu menurut grup Anda, mengapa konflik bisa terjadi di HNM? Apa penyebabnya dan kenapa faktor penyebab konflik tersebut bisa ada? Jadi, adanya konflik ini dikarenakan perusahaan HNM mempunyai jumlah karyawan yang sangat banyak, yaitu sebanyak 64 orang dengan usia mulai dari 19 tahun sampai 25 tahun. Dari perbedaan usia itu seringkali merugikan bagi karyawan yang lebih muda dan suka diremehkan. Selain itu juga, jam kerja yang berbeda-beda bisa menimbulkan rasa tidak adil bagi karyawan. Di perusahaan tersebut, banyak sekali fenomena yang terjadi seperti karyawan yang baru masuk dan silih berganti. Banyaknya keluhan dari karyawan, banyak juga karyawan yang merasa dirinya mudah tersinggung, dikritik, dan ada juga yang kurang puas bekerja di sana. Fenomena banyaknya karyawan yang keluar masuk silih berganti mengakibatkan karyawan harus beradaptasi terus-menerus. Dan selama fenomena masalah ini terjadi, seorang manajer harus mampu menghadapinya agar tidak berdampak negatif bagi perusahaan ataupun karyawan. Hal inilah yang membuat peran penting seorang manajer SDM yang sangat besar. Dan besarnya peran SDM ini akan mampu mengendalikan segala konflik yang terjadi maupun memberikan manfaat atau kontribusi yang positif bagi kehidupan perusahaan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Antika, NPM 1905160092. Pertanyaan, mampukah grup Anda menjelaskan hubungan masalah pribadi konflik dengan penjualan uraian Anda disertakan dengan contoh yang mungkin berlaku di perusahaan EC6? Jadi, masalah pribadi adalah masalah umum yang tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali diri kita sendiri. Dan tidak boleh diumbar-umbar kemana-mana, hanya kita saja yang tahu dan orang-orang tertentu seperti orang tua kita. Nah, konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua orang atau lebih di dalam perusahaan karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai, tujuan, serta kompetisi untuk memperbuatkan posisi dan kekuasaan menurut sudut pandang masing-masing untuk mencapai tujuan. Dari contoh H&M itu seperti penjualan baju atau aksesoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Handayani. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu apa peran besar manajer SDM dalam mengendalikan segala konflik yang terjadi hingga mampu memberikan manfaat atau kontribusi yang positif bagi kehidupan perusahaan. Manajer SDM memiliki peran penting di dalam perusahaan. Salah satu peran penting manajer SDM adalah mengatasi masalah atau konflik yang ada di dalam perusahaan dengan berbagai macam kebijakan yang dibuat agar karyawan tidak membawa-bawa masalah pribadinya ke dalam perusahaan tersebut. Di dalam mengatasi masalah atau konflik, seorang manajer harus menghindari atau menyudutkan satu belah pihak. Yang kedua, manajer harus menjadi mediator yang bijaksana. Yang ketiga, manajer harus mengambil keputusan bersama dengan para karyawan agar tidak menjadi ketidaksetujuan antara pihak lain, serta melakukan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciala Febrianti, NPM 1905160098. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kenapa faktor kepedulian sosial mampu mengendalikan konflik yang terjadi di suatu organisasi. Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Selain sebagai mediator atau negosiator,
Seorang pekerja sosial mampu bisa menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Dengan pekerja sosial sebagai fasilitator dalam resolusi konflik, maka penyelesaian konflik tersebut dapat memberikan suatu kepastian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Dengan menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa, mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan, dan memperjelas masalah, serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Dalam menstimulasi konflik dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan prestasi, mengadakan evaluasi kinerja secara terpadu, memotivasi karyawan, mengubah sistem penggajian, dan menetapkan standar kinerja. Sedangkan resolusi konflik dapat dilakukan melalui cara musyawarah, campur tangan pihak ketiga, konfrontasi, tawar-menawar, dan kompromi. Perundingan, kompromi, atau negosiasi akan mewarnai interaksi para anggota organisasi. Di dalamnya, ada proses kedua pihak untuk saling bertukar pendapat, melakukan pengurangan keinginan pribadi, melakukan kesepakatan perdamaian, menyepakati kerjasama sampai dengan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Mengelola konflik dengan baik, dengan menemukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan konflik, mampu menemukan peluang yang positif dari konflik yang bisa diolah menjadi suatu hal yang positif bagi perusahaan tersebut. Dengan demikian, semakin sering terjadi komunikasi dan berinteraksi, semakin besar pula kemungkinan-kemungkinan saling memahami kepentingan masing-masing, serta terbuka peluang kerjasama saling menguntungkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Nugra Badi, NPM 1905160009. Di sini saya akan menjawab soal diskusi nomor 5, yaitu sebutkan 4 poin pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus di atas. Poin pertama, menurut saya yang bisa kita ambil dari kasus perusahaan HCNM adalah menerima masukan dari segala sisi, baik dari senior maupun atasan. Seringkali sebagai karyawan merasa gampang tersinggung ketika dikritik oleh senior maupun atasan karena suatu kesalahan atau cara bekerja yang kurang bagus. Akan lebih baik jika kita sebagai yang lebih muda lebih menerima masukan atau saran agar membenahi diri dan tidak mengulangi kejadian yang sama di kemudian hari. Poin kedua yaitu jangan membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Sebagai karyawan yang profesional, seharusnya bisa membedakan urusan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Jika tidak, maka dapat menimbulkan stres kerja dan menurunnya produktivitas, serta sulit mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ketiga, saling menghargai antara karyawan baik yang tua maupun yang muda. Dengan menumbuhkan sikap saling menghargai, maka lingkungan kerja juga menjadi kondusif, yang akan berdampak pada meningkatnya produktivitas serta mengurangi stres kerja. Yang keempat, pemimpin harus bisa menjadi penengah konflik. Seorang pemimpin harus bisa menjadi role model bagi seluruh pengikut atau bawahannya. Sikap dalam mengambil keputusan harus diperhitungkan agar semua pihak tidak merasa dirugikan dan tidak menjatuhkan salah satu belah pihak. Maka dari itu, sebagai pemimpin harus menjadi mediator yang bijaksana. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.